Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan 7 Oktober 2024 nomor 38 garis miring Pansil garis miring 10 garis miring 2024 perihal pemberitahuan penundaan silaturahim nasional. Kepada yang terhormat pengurus Idarah Aliyah, pengurus Idarah Wusto se-Indonesia, pengurus Idarah Su'biyah se-Indonesia, pengurus Idarah Husniyah Jatman Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, koordinator lapangan pemondokan tamu silat Nase Kabupaten Pekalongan, se-Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan, 7 tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya di tempat, minus BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, dan hidayatnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Salam hormat dan permohonan maaf sebanyak-banyaknya disampaikan kepada Kiai Mursyid Muqaddam Khalifah Badal Bapak Ibu Saudara Muhibbin Muridin bahwa sehubungan dengan surat kami nomor dan perihal permohonan sebagaimana dalam pokok surat utama terkait undangan acara silaturahim nasional antara ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama di Pekalongan yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2024 oleh karena satu dan lain hal termasuk pertimbangan situasi dan kondisi secara umum, maka dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan silatnas ditunda sampai dengan adanya informasi berikutnya. Demikian, harap maklum dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Khadimul Maulid Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, kontak person Masyudi. Drama Jatman memasuki tahapan berikutnya. Setelah kemarin ada dalam tanda kutip caretaker dari PBNU di Hotel Bumi Surabaya dengan beberapa klarifikasi dan melakukan serap pendapat atau jajak pendapat atau aspirasi dari para hadirin dari kalangan pengurus Jamiah Alaihi Thoriqoh An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Kemudian di tengah-tengah kebingungan yang ada, di tengah-tengah ketidakjelasan, satu terkait dengan status dan kedudukan pengurus yang sudah kadaluarsa, yang kedua adanya dugaan berulangnya kepengurusan yang sudah menyalahi ADART di Muktamar Lampung, dan juga adanya bukan dugaan, itu karena sudah dipasang di header surat dualisme lembaga Jatman, satu Jatman NU berdasarkan putusan Muktamar dan Muktamar NU berdasarkan PBNU dari Beslit Person, dan yang kedua adalah Jatman versi Lutfi bin Yahya dengan Mas Hudi, ini yang menjadi kontak person dan selalu hadir dan kelihatannya sebagai bestinya dari Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Jadi ada dualisme, dan di tengah caretaker PBNU tersebut beredar undangan atas nama silaturahim nasional yang melibatkan seluruh idarah, seluruh pengurus baik dari Aliyah, Wusto maupun Su'biyah di kabupaten, dan para tokoh-tokoh nasional dari kalangan TNI Polri, kelihatannya begitu. Kelihatannya pengundang ini tahu persis memanfaatkan kedudukannya di pemerintahan yang menjadi penasihat dari seluruh jajaran di bawah presiden untuk diundang, dimanfaatkan untuk hadir. Dan karena ungkapan dari para netizen, ya, netizen julid seperti saya dan lainnya, ya, terutama yang lainnya, ya, ini mungkin menjadi pertimbangan serius, karena sekali lagi yang disampaikan sahabat-sahabat sekalian adalah data, ya, sedikit dibumbui opini, tetapi dengan data sehingga mungkin awam dan para pengampu kebijakan kemudian mengambil sikap.
Dari sikap PBNU sendiri meski lamban sekali lagi, artinya hasil dari rapat di Hotel Bumi di Surabaya itu belum dipublis bagaimana apakah sudah menjadi bahan rapat di rapat pimpinan di PBNU ataukah belum. Karena sudah terbilang lama sementara di bulan Maulid ini kelihatannya pergerakan-pergerakan semakin cepat. Bahkan keterungkapan satu Ba'alawi ini merupakan atau habaib ini bukan merupakan keturunan Rasulullah. Kedua, perilaku mereka itu menyelisihi dari ajaran Rasulullah dan ajaran atau ketentuan yang ada di Nahdlatul Ulama. Ini banyak sekali menimbulkan keresahan-keresahan yang ada di akar rumput masyarakat, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, dari surat ini pembatalan kegiatan yang ada di Silatnas yang ada di Pekalongan ini, setidaknya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Satu, kelihatannya penyelenggara sudah mulai goyah dengan status hukumnya yang sudah terungkap bahwa telah melakukan rangkap kepengurusan. Kami menduga sekali lagi bahwa rangkap legal standing ini dimanfaatkan untuk bertindak secara sepihak, secara leluasa di luar pengawasan NU. Karena apabila Jatman masih berada di bawah naungan NU, seluruh kegiatannya itu akan wajib dilaporkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun tidak apabila memiliki dasar hukum sendiri yang bebas melakukan undangan, kegiatan dan lain sebagainya. Dalam hal legal formal, surat ini sebetulnya tidak ada masalah. Toh dia mencantumkan surat AHU di atas, tetapi asumsinya jelas bahwa Jatman yang ini bukan Jatman yang itu. Jatman yang Lutfi bin Yahya bukan Jatman yang PBNU. Artinya apa? Di sini mereka berjalan dengan kakinya sendiri, melakukan undangan sendiri, kegiatan sendiri. Dan saya tidak tahu sumber dananya dari mana. Apabila sumber daya dari negara dengan diarahkan kepada PBNU yang sebelah, yang PBNU, tentu ini menjadi sebuah permasalahan. Maka arus dana kegiatan ini pun perlu diteliti, mengingat berani mengundang tokoh nasional. Satu. Yang kedua adalah legal standing. Legal standing jika pun ini menggunakan AHU pribadi atau AHU perkumpulan dari Jatman yang Lutfi bin Yahya, tetapi mengatasnamakan NU, logonya nyaris sama, saya katakan nyaris sama, ya kan? Kemudian bisa diperhatikan, dan apabila ini ternyata mengatasnamakan Jatmannya NU, jelas undangan ini bermasalah. Saya yakin para terundang pun akan berpikir berulang kali, khususnya para tokoh-tokoh nasional yang diundang hadir dari kalangan nasionalis, mengingat pergerakan sosial, pergerakan politik, pergerakan organisasi dari Jatman ini sudah mulai banyak terungkap. Sudah mulai banyak yang tidak percaya dan sebagian besar tidak percaya kepada Jatman Lutfi bin Yahya. Dan banyak netizen kemarin yang menunggu dengan harap-harap cemas drama terbaru apa yang akan direncanakan dari pihak Pekalongan apabila ini terus berlangsung, karena banyak sekali pihak yang merasa geram begitu ya, merasa geram. Sekali lagi bukan hanya di Pekalongan, di kota-kota lain di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa ini kenapa tidak begitu terdampak, mengingat karena gerakannya selama ini terfokus di media sosial dan di Pulau Jawa, misalnya pencangkokan makam. Namun bukan berarti di luar Pulau Jawa tidak ada, artinya ini secara menyeluruh. Ya. Yang kedua, kegiatan ini sekali lagi kegiatan ini kelihatannya digunakan oleh pihak Pekalongan untuk melakukan validasi, untuk melakukan otorisasi terhadap penguasa Jatman yang sebenarnya. Kita perhatikan dari undangan itu tidak ada dari kalangan PBNU, dari pejabat-pejabat yang diarahkan kepada pengurus PBNU, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Tentu ini menjadi suatu yang aneh ya. Jadi main belakang. Meskipun ini kegiatan Banom, tapi sudah selayaknya pengurus di luar Jatman itu diundang. Terlebih ada tokoh nasional yang hadir di situ. Ini kan menjadi aneh begitu. Ini menjadi aneh dan sekaligus tentu menambah kegeraman dari para Nahdliyin yang ada dan orang-orang yang melihat fenomena ini. Tidak menutup kemungkinan mereka kemudian akan melakukan tindakan masing-masing terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini yang ilegal dalam sudut pandang
Jatman PBNU. Karena sekali lagi bicara Jatman adalah bicara PBNU, gitu, bukan bicara Lutfi bin Yahya. Artinya mungkin yang dimaksud dengan menjaga satu dan lain hal dan kondisi umum itu adalah begitu. Hari ini mengingat dalam tanda kutip penilaian kelambanan PBNU ini menyebabkan Nahdliyin di akar rumput banyak yang bertindak masing-masing, banyak yang mengeluarkan statement masing-masing, banyak mengeluarkan bahkan dalam level surat masing-masing dari setiap pengurusan. Ini tidak bisa disalahkan. Sekali lagi, NU adalah organisasi komando, tetapi bukan komando mutlak. Artinya dalam garis umum, dalam garis far'iyah itu mengikuti PBNU, tapi dalam garis yang sifatnya juz'iyah itu diserahkan kepada otonomi masing-masing di masing-masing kepengurusan. Perbedaan pendapat di kalangan pengurus-pengurus NU itu suatu hal yang sangat lumrah. Itu merupakan pendapat atau qaul juz'iyah yang selama tidak menyalahi qaul far'iyah dari arahan PBNU. Dalam hal ini misalnya terkait dengan nasab ini atau terkait dengan kontroversi nasab bisa dilihat dari pendapatnya Kiai Mustafa Fisri, arahannya kemarin. Jika macam-macam ingin merusak Indonesia, saya lawan kalian, saya lawan kalian. Ini dipegang penuh oleh para Nahdliyin sampai hari ini. Beliau selaku tokoh yang sangat dimuliakan, tokoh yang sangat disepuhkan, bukan hanya bagi kalangan jamaah, tetapi bagi kalangan kiai. Dan ini menjadi sebuah pegangan kuat bagi para Nahdliyin untuk bersuara, menyampaikan aspirasi di media sosial, di dalam pengajian-pengajian. Sahabat-sahabat sekalian, penundaan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pihak Lutfi bin Yahya dan Masyudi goyah, goncang, dan tidak percaya diri. Selain memang adanya potensi di kalangan grassroots ketika ini dipaksakan untuk hadir, untuk ada, walaupun berada di kota Pekalongan. Mengapa? Ya karena dengan melihat gejala-gejala akhir-akhir ini. Banyak kegiatan sholawat yang menolak kehadiran habaib. Banyak pengajian yang hari ini menolak kehadiran habaib. Bukan sholawatnya yang dilarang, bukan, sama sekali bukan. Tetapi kehadiran mereka, karena selama ini masyarakat sudah sadar, mereka secara keilmiah telah melakukan pembajakan, telah melakukan pencangkoan, telah melakukan pengakuan sebagai keturunan gadungan, yang telah dilakukan verifikasi, klarifikasi, ternyata tidak bisa memberikan bukti, baik secara literasi, secara filologi, secara historis, maupun secara genetika. Ini menjadi suatu hal yang sangat menggoncangkan sebenarnya bagi kalangan masyarakat Indonesia hari ini. Betapa tidak selama puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, bahkan NU hampir 1 abad, ini baru terungkap. Betapa baiknya para kiai-kiai selama ini yang tidak mengungkapkan sehingga tidak terjadi pergeseran yang lebih besar di awal-awal tahun, mengingat banyak sekali eskalasi nasional yang menuntut para kiai-kiai ini untuk diam. Tapi tidak, ketika ini sudah semakin mengerucut, semakin klimak dengan pengakuan-pengakuan yang nasionalisme. Misalnya pengarahan, penghambaan, kemudian pemujaan terhadap negeri Tarim dengan apa yang ada di dalamnya. Di satu sisi orang itu masih tinggal di Indonesia, mendatangkan orang-orang dari sana untuk melakukan migrasi ke sini. Ini mengerikan. Fakta ini mengerikan. Belum lagi perilaku-perilaku yang ditanamkan, nilai-nilai ajaran Ba'alawi yang ditanamkan di dalam kitab-kitab mereka, dan perlakuan mereka, pandangan mereka terhadap pribumi yang seharusnya menjadi tuan rumah di mana mereka tinggal. Tentu dalam kasus pembohongan, tentu dalam kasus zuriyah gadungan ini, para umat Islam di Indonesia selaku tuan rumah tidak akan bernegosiasi dengan maling yang masuk ke dalam rumahnya. Ini menjadi sebuah pendapat yang, ini menjadi sebuah fenomena yang bisa dimaklumi. Dengan harapan para pengurus yang ada, dengan harapan para aparatur negara yang ada, para pemegang kebijakan di semua level, pentahelik yang ada, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, bisa membuka mata, membuka data sebanyak-banyaknya dari media untuk melakukan sebuah kebijakan yang pro rakyat, pro bangsa Indonesia, bukan pro sepihak atas nama kepentingan politik sesaat. Ledakan ini sudah begitu ditahan sekian lama, mulai dari proses kampanye, proses pemilu presiden, sampai pemilu
sampai proses pemilu presiden. Dan ini jelang pemilu pilkada sudah tidak tertahankan lagi. Tapi sekali lagi, kasus Habaib ini tidak ada kaitannya dengan pemilu di level akar rumput. Yang ditunggu kemarin adalah pilkada provinsi, yang ditunggu kemarin adalah pilpres. Setelah itu perhelatan nasional selesai, ini dikhawatirkan ledakan-ledakan di akar rumput itu bisa mengganggu proses perjalanan negara. Tapi tidak ketika di level provinsi atau kabupaten, yang insya Allah apapun yang terjadi, Indonesia akan tetap aman selama negara, selama para umarok, selama para ulama tetap bekerja sama dan berada di pihak rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, surat dari pemberitahuan penundaan silaturahim nasional yang sebetulnya kalau menurut saya ini bukan silaturahim, ini adalah unjuk kekuatan. Ini adalah unjuk otorisasi. Ini adalah unjuk pembangkangan yang sudah selayaknya untuk tidak diikuti, sudah selayaknya untuk tidak dihadiri, dan untuk diabaikan, karena ini sudah selesai. Semuanya sudah dikembalikan kepada tempatnya, yaitu berkiblat kepada PBNU. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin dari semua kejadian ini kita bisa lebih peduli lagi. Siapapun Anda, khususnya pengurus NU, jangan diam. Jangan biarkan masyarakat dalam kebimbangan. Tetaplah berpijak pada ilmiah. Tetaplah berpijak pada pendekatan ilmiah. Tetaplah berpegang kepada akal yang waras, akal yang sehat. Dan tetaplah berpijak sebagai orang Indonesia. Sekali lagi, mari kita rayakan kemerdekaan negara kita ini dengan pengabdian yang tulus ikhlas, dengan berdiri di atas nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Para sahabat-sahabat sekalian menjadi pengurus NU, menjadi para pesohor, ingat, kaidah ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Jika Anda merasa diam, Anda tidak bersuara, Anda tidak mengambil kebijakan terkait dengan destruksi yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi ini, khususnya lihat di Jatman, belum lagi mungkin nanti temuan-temuan yang banyak lainnya di daerah-daerah atau bahkan Bandung yang lainnya, maka Anda ridho dengan kerusakan yang dilakukan, yang ditimbulkan mereka kepada Nahdlatul Ulama. Maka wajib dilawan. Apapun yang terjadi, ini adalah aset warga Indonesia, ini aset bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia secara berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat-sahabat sekalian, saya tidak tahu apakah silaturahim nasional ini dan sebagaimana yang dilakukan oleh Amin Rais sebelumnya, apa yang dilakukan oleh gejolak-gejolak politik yang ada di Senayan, ini ada kaitannya dengan 20 Mei. Sebagai unjuk kekuatan bahwa dia masih memiliki basis massa sebagai sebuah tawaran di dalam menawarkan sosok menteri yang duduk di pemerintahan. Bukannya tidak mungkin, segala dugaan jadi timbul akibat ketidakjelasan, akibat pembangkangan yang telah dilakukan seperti ini. Semua orang berusaha untuk menunjukkan wajahnya, menunjukkan kekuatannya, untuk merasa layak untuk dipilih. Kita tentu berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk tetap berdaulat, untuk tetap berpegang kepada pendapat pribadi sebagaimana jargon yang ada, yaitu memilih orang-orang yang kompeten, memilih orang-orang yang memiliki integritas, memiliki orang-orang yang punya profesionalisme. Integritas tentu bukan kepada partai politik tertentu, tetapi integritas kepada presiden dan kepada rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, hal ini bisa menjadi renungan bagi kita. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Hal ini juga bisa menjadi kekuatan batin bagi kita untuk tetap memperhatikan pergerakan bangsa ini, memperhatikan apa-apa yang memungkinkan untuk menghancurkan bangsa ini. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.